Halo, selamat pagi anak-anak semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan rahmat-Nya pada hari ini kita dapat belajar ya. Sebelumnya Ibu akan mengucapkan selamat tahun baru untuk anak-anak semua di tahun 2021. Baik, di semester kedua ini kita akan mempelajari tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Jadi, ragam hias itu adalah bentuk-bentuk dasar hiasan yang biasanya disusun secara berulang. Misalnya kalau kalian lihat baju batik sekolah kalian yang warna hijau, itu pola dasarnya adalah kotak dan garis. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ragam hias. Jadi anak-anak semua banyak sekali kalian temukan bentuk ragam hias. Yang paling sering itu diterapkan pada baju daerah. Ini ada contohnya misalnya pada motif batik, tenun, tata sungging, anyaman, tembikar, ukiran kayu, dan pemahat batu. Dan biasanya ini setiap daerah itu beda bentuk pola dari ragam hiasnya. Selanjutnya, ragam hias tekstil pada bahan ragam hias ini tidak hanya digunakan untuk memperindah karya seni aja. Namun, biasanya ada maksud dan tujuannya. Selain pada bahan tekstil, tadi Ibu juga ada menyebutkan pada bahan kayu. Nah, tapi karena di sini kita akan fokus ke tekstil terlebih dahulu sebelum masuk ke bentuk ragam hias pada bahan yang selanjutnya. Tekstil, apa sih tekstil ini? Ada yang tahu? Ya, tekstil itu adalah kalau dalam sehari-harinya kita kenal dengan kain. Namun sebenarnya kain itu ada beberapa jenis ya. Jadi, kain itu yang biasa kita gunakan untuk pakaian kita atau tas yang biasa kalian gunakan, bisa juga untuk keperluan sehari-hari. Jadi tekstil merupakan material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang yang dikerjakan secara penyulaman, penjahitan, atau pengikatan. Tekstil juga dapat diartikan sebagai sebuah anyaman yang mengikat satu sama lain. Seperti rajutan benang ya. Proses pembuatan tekstil itu kalau dari daerah itu banyak sekali. Contohnya seperti dianyam, ditenun, seperti itu. Sedangkan untuk modern itu sudah menggunakan alat-alat. Perkembangan ragam hias pada bahan tekstil sangat pesat sekali mengikuti mode dan tren fashion yang senantiasa selalu berkembang. Jadi kalau anak-anak lihat pada zaman anak-anak waktu masih kecil sampai sekarang sudah SMP, pasti model-model baju itu berbeda-beda karena mengikuti yang namanya tren atau mode. Dan ragam hias pada bahan tekstil diterapkan pada pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang biasanya mengikuti seperti ragam hias flora, fauna, dan geometris. Flora yang berarti tumbuhan, fauna yang berarti hewan, sedangkan geometris ini adalah bentuk-bentuk seperti garis, lingkaran, seperti lurus, dan melengkung. Jadi tekstil ini bisa anak-anak temukan di berbagai daerah, dan untuk mancanegara sendiri itu sudah banyak jenis-jenis tekstil.
Tekstil ini biasanya digunakan untuk upacara adat. Yang paling sering menggunakan tekstil ini untuk acara adat itu adalah suku Batak dan Manado. Itu yang paling sering menggunakan tekstil. Namun daerah Jawa juga ada dan daerah Timur. Nah, jadi bentuknya itu beda-beda ya anak-anak. Kalau misalnya kita lihat ke daerah Sumatera, itu bentuk-bentuk kainnya itu sangat jauh berbeda dengan daerah dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Dan ada pola-polanya tersendiri dari setiap daerah. Jadi, pengertian ragam hias pada tekstil, kita ulangi lagi ya. Ini ada dijelaskan. Bentuk dasar hiasan yang biasanya disusun secara berulang-ulang. Sehingga menjadi pola tertentu yang diterapkan pada suatu kain. Jadi untuk kain itu pada zaman dahulu memang difokuskan hanya untuk upacara adat dan biasanya itu untuk yang mewah ya anak-anak. Sedangkan untuk sehari-hari itu biasanya hanya kain seperti biasa saja. Langsung lanjut ya. Di penjelasan selanjutnya itu adalah B. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Yang pertama ini dilakukan dengan cara membatik. Membatik ini bisa dengan teknik celup, cap sablon, dan printing. Kalau batik ini pasti anak-anak udah tidak asing lagi ya bentuk batik itu seperti apa. Terus yang kedua ini adalah menenun. Teknik ini dilakukan secara berselang-seling pada kelompok benang dan ke dalam kelompok benang yang melintang. Jadi ada yang bujur, ada yang melintang. Dibentuk menjadi sebuah motif. Yang ketiga, menyulam teknik pembuatan hiasan kain dengan media benang, jarum, jahit menggunakan keterampilan tangan secara manual. Ini biasanya dilakukan dengan menyulam di kain. Ibu kasih contoh, misalnya kalau kalian sering melihat taplak meja, yang di tengahnya itu ada gambar-gambar bunga. Nah, itu disebut dengan menyulam teknik pembuatan hiasan kain yang menggunakan jarum jahit. Yang keempat adalah membordir teknik pembuatan ragam hias. Jadi kalau membordir ini biasanya menggunakan mesin. Jadi sesuai mau, misalnya kita ingin membuat baju kelas. Oh, kita bordir terlebih dahulu, kita tulis. Kelas, misalnya kelas 7A. Namanya siapa? Nah, terus nanti dibuat di bawahnya SMP Bruder Pontianak. Nah, kalau kalian lihat di baju atau di jaket, itu biasanya menggunakan bordir. Selanjutnya yang kelima itu adalah melukis. Nah, jadi di baju itu biasanya juga menghiasnya dengan cara melukis, yang pastinya dengan pola ragam hias. Bahannya itu adalah kuas dan cat. Kita akan masuk kepada sifat dan bahan tekstil. Jadi, sifat dan bahan tekstil itu berbeda-beda ya anak-anak. Ada yang berasal dari bahan alami. Nah, jadi kita akan ke bahan alami terlebih dahulu. Kita akan kasih contoh satu, misalnya ini A. Kapuk. Sifat bahan tekstil alami kapuk. Dia berasal dari tanaman atau pohon yang ada di beberapa daerah. Disebut juga dengan katun sutra karena mengkilap seperti sutra. Teksturnya halus, lemah, serat pendek, tahan terhadap kelembapan,
cepat kering bila basah, digunakan untuk kasur, bantal, dan furniture berlapis. Yang kedua, ini adalah katun atau kapas. Ini masih berasal dari alam juga ya, kapas. Kapas ini banyak sekali digunakan untuk pakaian. Biasanya tumbuh di biji tanaman kapas. Nah, jadi biasanya kapas yang sering kalian gunakan itu berasal dari alam, yaitu dari tumbuhan. Dia ada yang namanya pohon kapas. Bentuk kapasnya seperti bunga-bunga. Itu yang biasa kalian gunakan. Kekuatannya cukup baik, elastisitasnya sangat rendah, kurang kuat dan rentan terhadap kerutan. Jika dipakai nyaman dan terasa lembut, daya serap terhadap airnya baik, mengalirkan panas dengan baik, bila rusak karena serangga, jamur, lumut, dan ngengat. Selanjutnya, kekuatan serat dapat melemah jika dijemur menggunakan sinar matahari dalam jangka waktu yang sangat lama. Umumnya digunakan sebagai bahan pakaian tenun dan rajutan. Digunakan untuk bahan tekstil rumahan misalnya, untuk handuk, untuk jubah mandi, dan penutup tempat tidur, atau sebagainya. Digunakan sebagai campuran serat lain seperti polyester, spandek, dan sebagainya. Dari teksturnya itu lembut, mudah kusut, serta dapat disetrika dengan temperatur yang sangat tinggi. Selanjutnya ini bahan sutra. Bahan sutra ini berasal dari serat kepompong, teksturnya lembut, berkilau licin, dan sangat lentur. Kuat, ringan, tetapi dapat kehilangan hingga 20% kekuatannya saat basah. Jika terkena terlalu banyak sinar matahari dapat melemah. Jika kotor dapat dirusak oleh serangga. Diterapkan untuk pembuatan kemeja, piyama, jubah dasi, blus, gaun, formal, pakaian mode kelas atas, setelan pria dan baju musim panas, penutup dinding, pelapis jok, dan hiasan dinding. Banyak menyerap air dan nyaman saat digunakan. Yang selanjutnya itu adalah wool. Wool ini masih dari bahan alami ya. Ciri-cirinya itu pertama ada serat wool berasal dari bulu domba. Memiliki tekstur yang relatif kasar dan berkerut dengan sisik pada bagian permukaannya. Mudah menyerap kelembapan, tahan terhadap listrik statis, diterapkan untuk pembuatan jaket, jas, celana, baju hangat, topi, selimut, dan karpet. Tidak mudah kusut, dapat menahan panas saat sangat lentur apabila dipanaskan menjadi lunak. Jadi jarang sekali ya wool itu disetrika karena dapat menghancurkan dari teksturnya. Selanjutnya goni. Sifat dari goni ini sendiri, dia berasal dari tumbuhan rami atau rosella, serat yang paling termurah, tidak tahan lama karena cepat rusak bila terkena air dalam waktu lama. Kekuatannya kurang, tidak bisa diubah warnanya menjadi putih bersih. Diterapkan untuk pembuatan benang